Bismillahirrahmanirrahim. Yapiba Podcast ikhlas dan mutabaah dalam Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama salah satu alumni pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Baitul Arqam Polinggona. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit berkenalan, kemudian nanti bercerita, menggali pengalaman beliau tentang proses studi sampai alhamdulillah hari ini beliau berada di kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah untuk menuntut ilmu syar'i. Kita mengawali podcast ini dengan perkenalan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah khair. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah khair. Ustaz Muhammad Nadi Arinal Iz. Tamam. Alhamdulillah. Antum lulus tahun berapa Ustaz? Ana lulus untuk tingkat MTS. Jadi ana masuk di Pondok Pesantren Baitul Arqam Polinggona. Alhamdulillah semenjak Tsanawiyah. Itu lulus di tahun 2013 dan lanjut kembali ke madrasah aliyahnya dan alhamdulillah lulus di tahun 2016. Oh, jadi masuk di sini tuh masih bocil dulu Ustaz ya? Dari masih tingkat bocil. MTS Masih, lanjut aliyah, Masya Allah. Masih yang belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Ya. Waktu awal masuk Ustaz, keadaan pondok di waktu tahun itu kan lumayan jauh berbeda dengan hari ini. Ya. Sedikit gambaran Ustaz, di waktu itu pondok itu seperti apa? Jadi pertama dulu anak ceritakan bagaimana mengenal pondok ini. Ya, awal anak mengenal pondok ini yaitu awal mula anak pindah dari Jawa kemudian ke Sulawesi. Anak sudah dengar tentang pondok pesantren ini. Oh, awal ya. Justru dari Jawa? Ya, awal dari Jawa, kemudian pindah di tahun 2006. Saat itu masih SD, tinggal bersama kakek, dan saat itu kakek bercerita bahwa di Polinggona ini ada pondok pesantren yang dikelola oleh Haji Bapak Akib Sempena, Allahu yarham. Dan di situ awal mula muncul keinginan untuk ingin jadi santri atau bagian dari Baitul Arqam. Dan alhamdulillah di tahun 2010 ya Allah berikan taufik dan rezekinya sehingga saya bisa bergabung menjadi santri. Dan awal masuk itu kondisi pondok masih sangat bisa dibilang ketika kita masuk lorong Wolulu yang di depan sana, itu kita nggak akan menyangka kalau di dalam itu ada pondok Baitul Arqam ini. Saking rimbanya hutan ya. Oh, jadi dulu masih hutan betul di sini. Masih hutan. Akses yang ya. Dilewati pun nggak sebagus yang sekarang. Ya, jalanan masih rusak dan segala macam. Kemudian juga untuk kondisi asramanya masih sedikit. Kala itu masih ada 4 kamar dulu itu. Hanya 4 kamar. Hanya 4 kamar dan santrinya juga masih terbilang belum banyak lah. Kemudian jaringan belum ada. Listrik pun belum ada. Listrik belum ada saat itu. Jadi pada saat itu masih bergantung dengan diesel genset ya kalau saat ini. Dan itu pun dinyalakannya tidak setiap waktu, Ustaz. Jadi listriknya. Jadi dinyalakan mulai dari sebelum subuh, jam 6 pagi dimatikan. Kemudian nyala lagi sebelum maghrib sampai jam 10 malam. Dengan kondisi keterbatasan di saat itu Ustaz, fasilitasnya, antum masuk sini bisa kuat dan bertahan itu apa yang mendorong itu semua? Yang pertama itu murni taufik dari Allah. Yang kedua, hal yang membuat bertahan dalam kondisi yang bisa dibilang sulit dan jauh dari kondisi saat ini adalah adanya ustadz-ustadz dan juga banyak keluarga yang tinggal di lingkungan pondok yang menguatkan. Kemudian teman-teman yang apabila kita bergaul dengan mereka maka sulit-sulit yang kita rasakan di pondok itu hilang. Ya. Jadi itu semua yang mendukung kita bisa bertahan saat di masa itu. Terus dengan kondisi tadi Ustaz, dengan tidak ada jaringan, listrik yang tidak ada, kemudian
gambaran lain Ustaz, pondok ini seperti apa kalau masuk itu? Pada saat itu untuk eh, seperti asrama yang masih jauh dari fasilitas dari sekarang, misalnya kayak kipas angin dulu belum Rasanya ada. belum ada. Kemudian untuk air, kadang-kadang jadi kan air itu beberapa kamar mandi masih bergantung dengan listrik atau diesel yang disediakan. Dan itu pun nggak nyala setiap waktu. Akhirnya air kalau misalnya habis, itu kita harus menunggu di waktu listrik dinyalain kembali. Dan kalau misalnya listrik listrik belum nyala, kemudian air juga belum terisi, maka solusi satu-satunya solusi waktu pada saat itu, kalau bukan di sumur, dulu masih ada sumur, itu sungai. Sungai berarti ya. Dulu sungai itu masih bisa dimanfaatkan sama para santri. Pada saat itu masih belum terlalu tercemar dengan limbah. Jadi kita mandi di sana, kemudian mencuci, buang air di sana. Di sana. Walaupun kadang juga kita ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh kita ke sana. Tidak boleh setiap waktu kita ke sungai. Jadi tetap ada aturan-aturan. Ya, ada tetap aturan. Terus melewati jenjang MTS Ustaz. Antum masa-masa MTS itu alhamdulillah Allah kasihkan rezeki tadi taufik, kemudian bisa sampai selesai MTS, kemudian melanjutkan ke aliyah. Nah, awal sempat pada saat lulus dari MTS itu sempat untuk lanjut ke luar dari Baitul Arqam. Jadi ada keinginan keluar ada dulu. keinginan dan ada tawaran dari orang tua pada saat itu. Jadi orang tua pada saat itu menawarkan untuk lanjut di Man Kendari, karena pada saat itu kan saya tinggalnya di Kendari. Nah, di Kendari daripada mungkin pulang balik Polinggona Kendari, ditawarkan untuk sekolah di Man. Pada saat itu ada keinginan, tapi tetap keinginan terbesar ingin lanjut ke Pondok Baitul Arqam. Yang pertama mungkin karena sudah lingkungannya sudah nyaman, adaptasi dan sudah nyaman juga. Walaupun lanjut di luar pasti perlu adaptasi ulang. Seperti itu. Lanjut akhirnya antum di sini Ustaz, lanjut madrasah aliyahnya di sini. Di masa-masa antum sekolah di madrasah aliyah, ada kesan mendalam Ustaz? Kejadian apa itu semasa madrasah aliyah di sini? Untuk kesan semua berkesan ya. Setiap waktu yang dilalui di pondok ini alhamdulillah semuanya berkesan. Setiap ustadz, asatidzah dan teman-teman setiap berinteraksi sama mereka itu alhamdulillah semua berkesan. Dan untuk di madrasah aliyah itu kan mulai di situ minat belajar itu meningkat. Karena kenapa? Karena pada saat itu mulai timbul keinginan untuk sekolah di luar negeri. Jadi keluar ini memang sudah ada cita-cita sejak lama Ustaz? Ya, sudah ada. Jadi kan pada saat itu karena sudah kenal dengan Ustadz Zainal Mursalin dan sudah tahu beliau bahwa beliau itu lulusan dari Universitas Islam Madinah. Pada saat itu ingin mengikuti jejak beliau pada saat itu. Dan pada saat aliyah, nah di situ saya mengalami yang namanya masa peralihan untuk kondisi pondok saat itu. Jadi pada saat itu kalau kata orang bilang itu dari masa gelap ke terang. Minal zulumati ilan nur. Artinya pada saat itu PLN masuk, listrik masuk. Pada saat kalau tidak salah kelas 2 aliyah itu listrik atau PLN udah mulai dikerja dan alhamdulillah udah bisa menikmati hasil listrik pada saat itu. Jadi menunggu sekitar 4-5 tahun baru masuk listrik. Itu juga jadi sebuah kesan ya Ustaz ya? Iya, kesan itu. Sebelum tadi antum sedikit singgung, antum akhirnya punya cita-cita. Alhamdulillah hari ini kesampaian, Allah sampaikan sampai di cita-cita itu bisa sekarang lanjut di UIM, Universitas Islam Madinah. Antum tadi masuk di tahun 2010. Ya, 2010. Kemudian lulus selama 6 tahun, berarti 2016 lulus. 2016. Setelah lulus, sebelum kita ke Madinah ini, antum jejak petualang dalam proses menuntut ilmu ini kemana lagi, Ustaz? Jadi pada saat itu keinginan untuk masuk atau lanjut ke luar negeri itu sudah ada. Nah,
yang menjadi pertanyaan saya pada saat itu bagaimana. Nah, pada saat itu belum tahu jalan untuk menuju ke sana itu masih belum tahu. Ya. Nah, jadi pada akhirnya saya di sana punya rencana-rencana lain selain untuk lanjut ke luar negeri. Ya. Nah, jadi rencana kedua itu pingin lanjut ke Libya. Tapi qadarullah pendaftaran Libya pada saat itu, pada saat saya lulus dari kelas 3 aliyah, dibuka pada saat ijazah belum keluar. Belum keluar. Ya, dan pada saat itu persyaratan untuk daftar ke Libya itu masih perlu ijazah. Ya. Dan belum bisa menggunakan, kalau sekarang masih sudah bisa menggunakan SKL, Ya. surat keterangan lulus, yang dulu itu namanya SKHU, surat keterangan hasil ujian. Nah, dulu belum bisa menggunakan keterangan surat itu. Harus betul-betul ijazah. Nah, pada saat itu karena ijazah belum keluar dan masih masa pengabdian, nah yang menjadi ini juga masa pengabdian itu hal yang paling berkesan. Oh, ada pengabdian dulu? Ya, dulu ada pengabdian beberapa minggu, beberapa pekan saja. Dan pengabdian di waktu pas MTS juga ada. Oh, ada. Pas tamat SMTS, MTS ada, aliyah juga ada. Dan pekerjaannya beda-beda, disesuaikan dengan kemampuan para santri pada saat itu. Kayaknya ini ada kesan tersendiri saat ini di pengabdian ini. Apa saat ini? Pengabdian itu waktu saat itu kita disuruh untuk membabat Gunung Jati. Nah, dulu itu masih Gunung Jati masih sering dibabat karena masih dipelihara dan masih masa pertumbuhan. Akhirnya pengabdian pada saat itu kita membersihkan Gunung Jati. Itu seru kalau bersama teman ya. Tadi akhirnya tidak kesampaian di tahun awal setelah pengabdian itu untuk masuk ke Libya karena qadarullah terkendala sama ijazah, persyaratan ijazah belum keluar. Antum akhirnya masuk ke? Akhirnya ada tawaran untuk masuk ke Aroya. Pada saat itu kemudian ada yang mengirimkan formulir pendaftaran Aroya ke orang tua. Akhirnya orang tua tanpa minta persetujuan mengisi formulir tersebut, baru memberitahukan, bilang ini udah diisi formulir, bagaimana? Bilang ya nggak apa-apa, kalau mungkin takdirnya di Aroya dulu nggak apa-apa, kirimkan saja. Akhirnya minta surat keterangan hasil ujian ke kepala sekolah, baru daftar, melengkapi pendaftaran di Aroya. Dan pada saat itu ada tes muqabalah yang dimana kita tesnya di Makassar. Untuk muqabalah kemana ya, Ustaz? Muqabalah ke Aroya. Ke Aroya. Nah, jadi Aroya ada muqabalah juga. Dan setelah muqabalah menunggu beberapa saat, akhirnya diterima di gelombang keduanya. Jadi ada penerimaan gelombang 1 dan penerimaan gelombang kedua. Dan alhamdulillah diterimanya di gelombang keduanya. Jadi setelah lulus, rencana ke cita-cita ke Madinah, kemudian rencana awal di Libya belum kesampaian. Alhamdulillah Allah takdirkan masih di Aroya. Ya, di Aroya berapa lama, Ustaz? Karena di Aroya alhamdulillah 2 tahun. 2 tahun. Jadi awal masuk di Aroya, jadi pada saat anak masuk di Aroya itu ada 2. Jadi ada 2 pilihan. Jadi masih bisa memilih untuk hanya di Ma'had Alinya, yang situ waktu tempuh pendidikannya 2 tahun. Dan bisa langsung ke kuliahnya. Kalau kuliahnya itu total tempuh pendidikannya 5 tahun. Pada saat itu pas awal masuk di Aroya itu ada niat untuk menyelesaikan studi S1 di situ. Dan sudah melalui setahun dari masa pendidikan di Aroya, akhirnya tujuan yang awalnya menyelesaikan 5 tahun berubah. Jadi akhirnya hanya ingin ngambil 2 tahun saja. Seperti itu. Karena mungkin sebelumnya udah mondok 6 tahun, kemudian di Aroya juga, di Aroya tidak jauh. Sistemnya masih pondok juga. Masih pondok juga, artinya handphone dilarang. Kemudian untuk komunikasi dengan orang tua dibatasi seminggu sekali, dan akses untuk keluar dari Ma'had pun juga dibatasi. Jadi seperti itu. Akhirnya 2 tahun. Setelah 2 tahun ke Libya. Di Libya ini alhamdulillah sempat ketemu juga sama saya. Berapa lama? 1 tahun 2 tahun ya? Sekitar itu. Sekitar 1 tahun 2 tahun bersama di Libya. Kemudian
Sebelum lanjut saat di Lipia ini, nanti berapa lama di Lipia? Antum dari pesantren terus tadi masuk ke Aroya, ini pindah ke Lipia. Eh, apa Ustaz, bekal, mungkin ada bekal mendalam yang antum merasakan sangat bermanfaat dari pesantren itu bisa lanjut. Ini kan kampus-kampus yang cukup ternama di Indonesia ini untuk jurusan agama ya. Aroya itu peminatnya banyak, kemudian Lipia juga itu peminatnya ribuan juga. Kemudian Alhamdulillah Madinah ya, apalagi untuk masuk ke semua ini Ustaz, itu kan tidak mudah. Selain daripada rezeki taufiknya Allah Subhanahu wa taala, ada tidak Ustaz sampai hari itu kayaknya ini bekal yang paling mendalam yang saya dapatin dari pesantren. Itu ada tidak Ustaz? Jadi waktu pada saat itu sebelum timbul keinginan untuk melanjutkan ke tempat-tempat tersebut, sebenarnya satu keinginannya, ingin terus memperdalam ilmu agama, terus menuntut ilmu. Nah, tekad tersebut yang terus tertanam di dalam diri saya pribadi hingga akhirnya muncul pemikiran dimanapun saya berada, yang penting itu untuk menuntut ilmu syar'i. Insya Allah setelah meminta taufik dan petunjuk dari Allah, terus dijaga tekad tersebut. Dan kemudian motivasi itu ya, didapatnya waktu pada saat mondok di pesantren. Kemudian tentu dari motivasi-motivasi orang-orang yang ada di sekeliling, terutama motivasi dari orang tua. Orang tua yang selalu memotivasi untuk terus belajar, terus tidak putus dari belajar. Kemudian untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga masih terus berada di jalan ilmu. Alhamdulillah. Motivasi tadi timbul terutama dari dorongan orang tua, ya. Dan mengenal agama berasal dari awalnya di pondok. Ya. Kemudian Ustaz, tadi kita lanjut ke Lipia ini. Akhirnya antum masuk di Lipia itu di jenjang apa Ustaz? Nah, pada saat anak tamat di Aroya, jadi pada situ banyak, bukan hanya saya sendiri, banyak teman-teman yang mau melanjutkan juga ke Lipia. Jadi pada Lipia pada saat itu membuka semua jenjangnya, dari jenjang Iqdat, kemudian S1 Syariah, kemudian Lughah dan Idah Rahmaliyah. Pada saat itu inginnya langsung masuk Syariah. Tapi qadarullah nilai ijazah pada saat itu tidak mencukupi persyaratan yang disyaratkan untuk masuk ke Syariah. Jadi pada saat itu syarat minimal dari nilai ijazah yang bisa keterima di Syariah itu 90. Nah, pada saat itu nilai ijazah yang saya miliki tidak sampai 90. Itu dari ijazah dari pondok pesantren Betakom. Jadi saya waktu itu memiliki 2 ijazah. Ijazah pondok pesantren sama ijazah Aroya. Nah, kalau Aroya alhamdulillah cukup untuk mendaftar di S1-nya. Akhirnya dulu itu kan masih belum dilarang ya untuk daftar ke semua jenjang. Akhirnya saya tebar jala, mendaftar ke Idat juga sama ke Syariah. Pertimbangan kenapa daftar di Idat juga, takut kalau misalnya di Syariah ini tidak keterima. Jadi kalau misalnya tidak keterima di Syariah kemudian tidak daftar di Idat, otomatis kita menunggu semester berikutnya untuk mendaftar. Akhirnya saya daftar di 2 jenjang tersebut. Dan alhamdulillah kedua-duanya lulus berkasnya. Berkasnya baru lulus berkasnya. Nah, kemudian lanjut ke tes berikutnya. Pada saat itu tes untuk Idat ada 2 tes, ada 3 tes. Yang pertama tes berkas, kemudian tes tulis sama tes syafai atau tes wawancara, tes lisan. Nah, adapun untuk Syariah itu hanya 2 pada saat itu. Tes berkas sama tes wawancara. Langsung nggak ada tes tulisnya. Untuk tes Idat sudah saya lakukan semua dan alhamdulillah lancar lulus. Nah, untuk tes S1 Syariahnya terkendala di wawancara. Qadarullah belum lulus pada saat itu. Akhirnya di Lipia saya masuk Idat kembali. Tapi pada saat daftar di Idat itu saya tidak langsung diterima di semester itu. Artinya saya harus menunggu semester depannya baru
masuk. Ya. Nah, kalau misalnya istilah yang pada saat itu tarobus, Terus yang ya, nunggu. menunggu satu semester baru masuk idatnya. Nah, di sana ada waktu satu semester kosong. Heeh. Akhirnya pada saat itu saya ada ajakan sama teman untuk mengisi waktu kosong tersebut ke Serang, Tangerang. Di sana ada pondok tahfidz Wadil Quran, PTWQ ya. Karena untuk khusus memang untuk menghafal Al-Quran atau untuk ziyadah atau murojaah di situ. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan pada saat itu di pondok tahfidz Oh, tersebut. di sana justru. Ya. Nah, setelah 6 bulan, sekitar 6 bulan di situ baru kembali ke Jakarta dan lanjut ke Lipia. di Idat Lipia. Jadi akhirnya setelah masuk di Lipia ini berapa lama untuk di Lipia? Di Lipia bisa dibilang 1 tahun idat di Jakarta. Kemudian pada saat itu Corona ini masuk ke Indonesia dan Lipia mengaktifkan belajar jarak jauh, ya jarak jauh. Pada saat itu saya semester 3, akhir semester 3, tinggal ujian pada saat itu. Jadi ujiannya online dan saya pulang ke Kendari. Kemudian setelah selesai dari semester 3, jadi masih ada satu semester 4, akhirnya di Kendari ketemu dengan Syihab dan akhirnya mengajak untuk bergabung kembali ke Baitul Arqam. Ya. Jadi waktu itu sempat ada pengajian lagi Ustaz, ya? Sambil kuliah jarak jauh online, kemudian sambil istilahnya mengisi waktu di Baitul Arqam. Iya. Waktu COVID itu saya ingat juga, itu saya masih di semester 7 kalau tidak salah ya. Jadi saya itu LC, orang-orang buat lulusannya itu LC itu lulusan corona. Nah, karena lulusnya di waktu corona waktu itu, masa corona. Terus setelah antum selesai masa-masa COVID ini, lanjut lagi masuk secara offline, secara langsung di Lipia, akhirnya antum masuk di syariah. Ya, jadi pada saat itu online di semester 4. Lulus dari semester 4, kemudian terbuka pendaftaran untuk lanjut ke S1. Jadi nggak langsung otomatis lanjut, Ustaz. Jadi tetap harus daftar juga. Daftar juga dan ikut tes juga. Tes lagi. Tapi kita punya nilai lebih. Skala prioritas. Ya, skala prioritas untuk masuk di sana. Dan alhamdulillah Allah masih beri rezeki dan kesempatan untuk bisa lanjut di Lipia tersebut sampai semester 3. Jadi 1 tahun di syariah itu masih sempat online. Nah, masuk semester 3 kemudian diberlakukan offline. Barulah kembali ke Jakarta di semester 3. Di Lipia ini kan ada beberapa jurusan nih, ada jurusan bahasa, jurusan ekonomi syariah. Antum ini masuk di jurusan syariah. Yang jurusan fokus ke ilmu fikih, usul fikih dan turunannya. Perbandingan mazhab, Ustaz, ya? Iya, perbandingan mazhab. Sampai di saat antum semester berapa di Lipia, Ustaz? Di Lipia pada saat itu sampai semester 5. Semester 5, alhamdulillah ada panggilan untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah. Jadi kita sekarang berpindah scene nih. Berpindah sejarah setelah dari Lipia di semester 5 syariah, kemudian akhirnya Allah berikan rezeki bisa melanjutkan ke Madinah. Nah, jadi pada saat itu bimbang, Ustaz. Di satu sisi saya sudah melewati 5 semester di S1 di Lipia. Dan di satu sisi saya diterima di Universitas Islam Madinah. Otomatis kalau misalnya saya mengambil kembali berarti mengulang lagi. Ya. Alhamdulillah pada saat itu meminta pencerahan dari beberapa masyayikh yang mana yang harus saya ambil. Dan beberapa nasihat yang diberikan hampir semuanya itu untuk mengambil Universitas Islam Madinah karena kesempatan yang tidak tidak diberikan ke semua orang. Dari segi fadilah keutamaan tempat, kemudian banyaklah keutamaan, sehingga menurut saya memang keputusan yang tepat ya, meskipun secara logika mungkin disayangkan sudah semester 5 kemudian pindah ke sana, mau tidak mau harus ngulang, tapi itu tadi mungkin diantara
salah satu sebab motivasi dalam menuntut ilmunya itu tinggi, alhamdulillah antum bisa ambil juga di sana. Sampai di Madinah, Ustaz. Bagaimana perasaan ini, kan perubahan jauh Ustaz ya? Ya. Dari kondisi Indonesia, kemudian kondisi lingkungan masyarakat, tiba-tiba pindah ke sana, Ustaz. Apa yang pertama antum rasakan? Yang pertama perlu adaptasi, karena yang awal tiba di Madinah itu pada saat musim dingin, yang bisa sampai 6 derajat, 5 derajat, ya. Yang kalau di Indo itu 20 derajat sudah dingin banget, ya. Sudah menggigil orang itu di ya, sini. Betul. Terus setelah sampai Ustaz di Madinah, dengan adaptasi tadi, cuaca, kemudian perasaan lingkungan yang berbeda, dari segi teman-teman juga sudah jelas berbeda. Di sana kumpulnya dari berbagai negara. Itu gimana, Ustaz? Jadi awal tiba di Madinah itu kita nggak langsung berbaur sama mahasiswa yang lain. Jadi masih ada ijraat atau masih ada proses-proses yang perlu dilewati. Seperti misalnya proses cek kesehatan, kemudian berkas-berkas yang disetorkan, dan formulir-formulir yang perlu diisi, kemudian pemilihan jurusan, dan akhirnya baru dikasih kamar. Kita menunggu beberapa saat baru dikasih kamar, diberikan kamar gitu. Untuk adaptasi dengan mahasiswa yang lain dari negara-negara itu emang butuh usaha. Artinya berbeda dengan adaptasi dengan sesama mahasiswa Indo. Dan budaya kita yang budaya yang sangat jauh berbeda antara negara. Dan alhamdulillah saya ditempatkan di kamar. Jadi satu kamar itu saya dapatkan 3 orang. Yang saya dapatkan 3 kamar berisi orang mahasiswa yang berasal dari Afghanistan, kemudian Senegal, Afrika. Jadi sekarang itu ini secara budaya sangat bertolak belakang. Jadi sekarang sekamar itu dari berbagai negara tadi, sama Senegal, sama Afghanistan. Ya. Otomatis komunikasi tidak bisa pakai bahasa masing-masing, ya? Tidak bisa. Lewat bahasa Arab. Bahasa Arab pastinya di sana. Kemudian Ustaz, iklim belajarnya itu di sana seperti apa, Ustaz, di Madinah itu? Iklim belajarnya di sana sangat untuk sangat banyak fasilitas memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu. Artinya dimanapun kita pergi di Madinah, pasti ada rasa kita untuk tidak futur dalam menuntut ilmu. Misalnya di sana kan dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian juga dengan satu lingkungan asrama itu banyak dari berbagai negara yang sama-sama tujuannya di sana untuk menuntut ilmu. Jadi kemudian masjid-masjid yang sekitar jamiah, sekitar kampus juga banyak yang diadakan daurah-daurah atau kajian-kajian seperti itu. Jadi memang kondisi sangat mendukung lah, artinya kondisi atau iklim untuk menuntut ilmu sangat mendukung. Ya. Berbeda jauh pada saat saya tinggal misalnya di Jakarta, yang orang-orang datang ke Jakarta itu bukan hanya untuk menuntut ilmu, banyak yang untuk misalnya cari maisha atau sekedar tinggal di sana. Seperti itu. Jadi benar ya, ada perkataan pepatah Arab itu yang mengatakan al-insan ibnul bi'ah. Orang itu anak daripada lingkungan. Jadi kalau kondisi lingkungannya memang memotivasi kita untuk belajar, jadi semangat juga kita untuk belajarnya. Dan itu didapatkan salah satunya tempatnya adalah di Madinah. Kemudian Ustaz, alhamdulillah sudah di sana. Sekarang sudah semester berapa? Alhamdulillah udah selesai 1 semester dan naik ke semester 2. Semester 2 dan alhamdulillah baru-baru menikah, Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi pulang di masa apa ini? Masa liburan apa, Ustaz? Musim panas ya? Musim panas. Masa liburan musim panas, alhamdulillah beliau pulang menikah. Dan musim panas nih, baru-baru menikah ini. Ustaz, ada tidak Ustaz tips-tips ini untuk adik-adik kelas yang sekarang menempuh pembelajaran di pesantren, untuk
punya, yang bagi mereka yang punya keinginan yang sama, tips-tips Ustaz untuk bisa mengikuti jejak antum. Nah, yang pertama itu tidak lupa dan tidak berhenti untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mungkin perlu dibangun tekad yang kuat dan azam yang kuat untuk bisa terus menuntut ilmu. Karena kalau tidak memiliki tekad, dimanapun misalnya kita ditempatkan, dimanapun kita melanjutkan studi, walau mungkin di negeri yang paling disucikan tersebut, kalau kita tidak memiliki tekad, kita tidak akan bisa untuk memaksimalkan menuntut ilmu. Karena bagaimana yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ketika saudaranya Abu Darda radhiyallahu taala anhuma mengajak saudaranya Salman Al-Farisi untuk ke Ardil Muqaddasah. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan, bahwa tempat itu tidak bisa mensucikan seorang. Artinya tidak ada tempat yang lebih baik bagi seseorang kecuali tempat tersebut bisa membuat dia memaksimalkan potensi atau memaksimalkan untuk menuntut ilmu, ya dimanapun itu. Dan adapun Madinah, tentu banyak fadilah yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan dasar-dasar yang perlu dipersiapkan, seperti misalnya basic bahasa Arab. Walaupun mungkin untuk lulus di Madinah tidak harus pintar bahasa Arab, Ustaz. Tidak harus ya? Ya, tidak harus. Jadi banyak yang bisa lulus di UIM walaupun dia belum memiliki basic bahasa Arab. Oleh karenanya di sana disiapkan ma'had untuk mempersiapkan bahasa. Tidak dulu gitu. Kemudian setelah hal-hal tersebut terpenuhi, barulah memenuhi persyaratan-persyaratan berikutnya seperti persyaratan berkas dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu baru kembali bertawakal kepada Allah setelah memaksimalkan usaha yang ada. Seperti itu. Kemudian memaksimalkan jaringan-jaringan yang kita miliki. Misalnya di sini kan banyak asatidah yang misalnya alumni dari kampus-kampus tersebut. Nah, kita bisa mungkin tanya kepada mereka bagaimana tips dan trik untuk masuk ke kampus yang mereka inginkan. Seperti itu. Jangan hanya berdiam diri dan tidak mau berusaha, karena itu mungkin yang menghambat untuk kita tidak masuk ke universitas tersebut. Oke, Ustaz, ini tips-tipsnya ini sangat bermanfaat insya Allah buat adik-adik kita, adik-adik kelas. Berlanjut insya Allah. Terakhir Ustaz, di podcast ini Ustaz, closing statement untuk secara umum mungkin bisa, atau bisa dirincikan kepada adik-adik, kepada pondok sebagai closing statement dari Anda. Satu kalimat yang selalu saya bawa kemana-mana, artinya kalau misalnya futur itu melanda atau apa, yang pertama, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu syar'i, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi dan membuat ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Gitu ya. Jangan berhenti untuk terus menuntut ilmu, jangan berhenti berdoa ya untuk Allah berikan keberkahan dan kebermanfaatan dari ilmu tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Ini sudah kita panjang lebar bincang sama beliau. Banyak hal yang bisa kita dapat ambil pelajaran di kesempatan podcast ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan, kita obrolkan ini bermanfaat dan bisa jadi mizan kebaikan buat kita sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.